Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 8. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi. Ini masih di bab 1. Jadi, materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Jadi, materi ini masih di bab 1 dan merupakan pertemuan terakhir di bab 1. Jadi, minggu depan kita udah melanjutkan bab 2. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita pelajarin itu ada 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum masuk ke materi lebih lanjut, hal yang perlu kalian persiapkan sebelum memulai belajar. Yang pertama, kalian diusahakan sudah mandi pagi terlebih dahulu. Kenapa? Karena biar badan kita fresh dan siap menerima pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Karena kalau menggunakan pakaian rapi itu membuat kita nyaman dalam belajar. Lalu, yang ketiga, jangan lupa untuk sarapan. Biar pas belajar perut nggak keroncongan. Nah, setelah sarapan, kalian bisa menyiapkan buku latihan, buku catatan, dan juga pena. Nah, setelah kalian menyiapkan buku catatan, latihan, dan pena, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dan ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, dan yang paling penting, kalian juga harus dalam keadaan siap mengikuti pembelajaran. Jadi dipastikan siap. Jangan lagi sambil tidur-tiduran atau masih ngantuk, itu nggak boleh. Makanya dalam keadaan siap. Nah, masuk ke materi yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, sesuatu itu bisa dikatakan memiliki nilai jika sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, dan religius. Nah, secara singkat, nilai dasar Pancasila itu adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi ada 5 nilai di dalam dasar negara. Yang pertama, nilai ketuhanan. Jadi apa sih nilai ketuhanan? Nilai ketuhanan itu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, serta pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan, serta tidak melakukan yang namanya diskriminatif. Lalu ada lagi nilai yang kedua. Jadi nilai yang kedua itu adalah nilai kemanusiaan. Jadi apa itu nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan itu kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Nah, nilai yang ketiga itu ada nilai persatuan. Nilai persatuan itu merupakan usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman. Itu tadi nilai persatuan. Nah, nilai yang keempat ada nilai kerakyatan. Jadi nilai kerakyatan itu merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ini pengertian dari demokrasi. Dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Jadi demokrasi itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Jadi nilai keadilan ini merupakan dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Nah, nilai-nilai dasar itu bersifatnya adalah abstrak dan normatif. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup.
Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang padu dan utuh. Hal ini berarti sila satu dengan sila yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup itu juga ada 5 poin. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai dari 5 sila dalam Pancasila. Nah, kita bahas lebih lanjut. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada apa aja sih nilai-nilai dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, menghargai setiap bentuk ajaran agama agar tidak terjadi konflik. Yang keempat, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Dan yang kelima, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Jadi itu tadi poin-poin dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ke nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang pertama ada saling mencintai sesama manusia. Nah, lalu yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban. Nah, itu tadi poin-poin dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, nilai-nilai dalam nilai persatuan Indonesia. Jadi apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan Indonesia? Nah, yang pertama itu ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, cinta akan tanah air Indonesia. Yang ketiga, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kelima, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi itulah poin-poin dari nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, sekarang lanjut ke nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi poin-poin yang ada dalam nilai-nilai sila keempat ini, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai sila kelima, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi poin yang pertama itu ada melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Yang kedua, memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, bersikap adil terhadap sesama. Dan yang kelima, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Nah, materi selanjutnya yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jadi dalam membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi dalam 4 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila itu sebaiknya dilakukan sejak dini. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa dengan harapan kelak setelah lulus nanti memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Maka karena itu, kita harus bisa memilih lingkungan pergaulan yang memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri. Yang keempat ada lingkungan masyarakat bernegara. Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan lingkup yang lebih luas dari anggota sebuah negara yang memegang peranan penting terhadap kelestarian pandangan hidup suatu negara. Jadi dari keempat lingkungan kehidupan ini kita akan membahas lebih lanjut. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Jadi ini contohnya dan kalian bisa memberikan contoh yang lain. Ini sedikit contoh yang diberikan dalam lingkungan keluarga tuh apa aja sih nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, taat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, membiasakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat anggota masyarakat. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua. Yang kelima, saling menyayangi antar anggota keluarga. Nah, ini contoh-contohnya, kalian bisa memberikan contoh yang lain. Lalu, di dalam lingkungan sekolah. Jadi, contoh-contohnya apa aja sih nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah? Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Nah, yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, menengok teman yang sakit. Yang keempat, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang kelima, menghormati seluruh warga sekolah. Nah, contoh selanjutnya dalam nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, ada bergaul tanpa membeda-bedakan teman. Yang ketiga, hidup secara sederhana dan tidak bergaya hidup mewah. Dan yang keempat, tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, itu dalam lingkungan pergaulan. Nah, lanjut ke nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Jadi ini lebih luas. Nah, ini beberapa contohnya, ada 5. Yang pertama, tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, yang kedua, melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, membiasakan bekerja keras. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi itulah tadi contoh-contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memberikan contoh yang lain juga. Nah, mungkin sekian pertemuan kali ini, materi pada pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Jadi kalian cukup menyelesaikan tugas yang diberikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.